Kita sebatasnya bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan sehingga kita sempat hadir bersama-sama di tempat yang penuh mubarakah ini, tempat yang dimana keberkahan itu banyak diturunkan ketika berada di lingkungan pondok pesantren. Dan kalian harus bersyukur karena menjadi hamba pilihan di antara para anak-anak itu seumuran dengan kalian, karena kalian telah memilih berada di lingkungan pondok pesantren. Tentu berbeda berkah yang didapatkan orang yang belajar di pondok pesantren dibandingkan yang tidak. Nanti kalian kan ketika kalian bersungguh-sungguh belajar di tempat ini, kalian nantinya akan rasakan nikmat atau keberkahan yang kita dapatkan di tempat ini. Baik keberkahan yang kita dapatkan di dunia ini nantinya, dan kita akan mendapatkan berkah dan nikmat di hari kemudian, dan itu akan membuat kalian tersenyum. Mungkin pada saat ini berada di lingkungan pondok pesantren, terutama yang mondok, rela meninggalkan orang tua, meninggalkan keluarga. Mungkin kadangkala kita kadang menangis ya. Ada tidak yang pernah menangis? Ingat orang tua. Tangisan itu di pondok pesantren nantinya akan membuat ketika kalian tinggalkan pondok pesantren ini, itu nanti akan membuat kalian tersenyum dan membuat orang tua tersenyum. Hari ini kalian menangis, hari ini orang tua menangis, tetapi suatu saat nanti kalian akan tersenyum dan orang tua kalian tersenyum. Baik tersenyum di dunia, lebih-lebih akan tersenyum di hari kemudian nantinya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Karena orang yang mengurusi agama Allah tahu apa yang kita inginkan. Karena sebut tadi yang sedia itu mengatakan tinggi agama pengelatara disebut pengelatara agama kata. Artinya ketika kalian belajar ilmu agama, kalian mengurus agama Allah, kalian tumbuh di agama Allah, maka insyaallah Allah itu akan tahu apa yang kita inginkan. Dan kalian itu nantinya salah satu orang yang akan mendapatkan naungan nanti ketika berada di padang mahsyar. Jadi nanti di padang mahsyar itu matahari itu ada yang mengatakan setinggi apa? Setinggi satu jengkal dari kepala. Ada yang mengatakan satu siku dari kepala. Panas tidak? Sedangkan sekarang itu tingginya berapa? Tingginya itu matahari. Nah, kalau tengah hari kita berada di tengah lapangan, panasnya. Sedangkan di motor kita saja terasa itu panas. Apalagi kalau di padang mahsyar nanti sejengkal saja atau satu siku, itu begitu panasnya. Tetapi ada nanti di dalam hadis itu ada 7 golongan atau 7 orang yang tidak akan merasakan itu panasnya terik matahari. Siapa itu adalah? Salah satunya adalah para pemuda yang tumbuh di agama Allah, termasuk kalian. Walulu murta, kita tumbuh di agama Allah karena kalian memilih belajar di madrasah, kalian memilih belajar di pondok pesantren. Itu nantinya kalian betul-betul belajar di pondok pesantren atau di madrasah itu, maka kalian nanti akan mendapatkan naungan
angka cino-cino ngedek dirasakan nih terik matahari ketika berada di padang mahsyar. Alhamdulillah. Itu satu kesyukuran. Itulah saya katakan tadi. Itulah nantinya membuat kalian tersenyum. Nyawa boleh. Ya. Jadi tidak salah kalian ketika memilih belajar di pondok pesantren. Saya salut ada seorang santri. Ini seorang santri tamat di SD. Dia ingin memilih menghafal Al-Quran di Jombang. Ya, dia dulu ikut sama ipar saya ke Jombang untuk menghafal Al-Quran. Padahal baru tamat SD. Lebih-lebih dia seorang perempuan. Makunrai nekat sekali dia mau ke sana menghafal Al-Quran. Setelah di sana ada waktu libur, dia kembali ke Makassar. Di situ ada bimbingan tahfizul Quran hanya 1 bulan. Sula batawe tekniknya luar biasa. 1 bulan saja dia mampu menghafal Al-Quran 30 juz. Dia ikut. Setelah ikut di situ, dia kembali lagi ke Jombang untuk belajar lagi, mengulang kembali hafalannya. Lo kesipingan, maka dia mau lo sikujoka, maka dia taruh nih terika ini mak teri di dunia ini dibandingkan nanti di hari kemudian saya dan mama menangis karena saya tidak termasuk anak yang baik. Luar biasa. Ya. Dia pergi lagi. Alhamdulillah sekarang umur baru setingkatan 3 kelas 3 MTS sudah mampu menghafal Al-Quran dengan baik. Ya. Dan sekarang dia sudah berada di pondok pesantren Al-Ikhlas Ujung. Ya. Anak-anak semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti yang diamanahkan kepada saya semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kitab Riyadhus Shalihin, ya. Terkait hubungannya nanti Riyadh adalah sebuah taman. Sebuah taman. Kalau kalian melihat taman, indah tidak? Indah, cantik, bagus, suasana dan perasaan tenang dan bahagia. Kalau kita melihat bunga, taman, solihin artinya orang-orang soleh, ya. Bukan orang-orang pasoleh, ya. Orang soleh. Kalau laki-laki soleh, kalau perempuan soleh. Jadi ketika kita betul-betul mempelajari ilmu ini, maka kita akan termasuk orang-orang yang soleh. Nanti kita akan merasakan suasana yang indah ketika kita mengamalkan ilmunya yang ada di dalam kitab ini. Ya. Jadi termasuk guru-guru Melani, siapa? Iya. Ya Iqbal, saya lupa. Dia pernah pelajari kitab ini. Meskipun sebenarnya di sini bab pertama tentang salam, bahasa Inggrisnya mak bersalam. Salam. Jadi salam itu biasanya kita ucapkan ketika bertemu seseorang, ya, bertemu dengan teman, bertemu dengan orang tua, ya. Kita ucapkan salam. Biasanya kita ucapkan ketika kalian tampil ingin ceramah, ingin menyampaikan sesuatu, ingin lomba diawali dengan salam.
ingin masuk di dalam rumah, ruangan, ya kan, ruangan juga, ruangan, masuk di mana lagi? Di masjid. Yang penting ucapkan dulu doa masuk masjid. Allahumma ftahli rahmatika. Dibaca gitu kalau masuk masjid. Dan kaki apa duluan? Kaki kanan. Kita setelah itu ucapkan salam. Mau masuk di lingkungan sekolah ucapkan salam. Mau masuk dalam kelas ucapkan salam. Mau masuk di kantin ucapkan salam. Mau masuk di area pekuburan ucapkan salam. Mau masuk di pasar ucapkan salam. Bahkan mau masuk di dalam mobil ucapkan salam. Bahkan mau naik motor ucapkan salam. Karena ada keberkahan di dalamnya. Ya. Dan ketika kita ucapkan salam, itu hukumnya apa? Hukumnya mengucapkan salam sunnah. Tetapi menjawab salam hukumnya wajib. Jadi kalau ada yang mengucapkan salam, maka wajib hukumnya dijawab. Karena namanya wajib, kalau kita lakukan dapat pahala, dan ketika ditinggalkan berdosa. Jadi kadang ini banyak didapatkan di masyarakat kita. Kadangkala ada penceramah pengantin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alaina mandrimatul. Deje na bali berselengih. Padahal menjawab salam hukumnya kalau ada orang mengatakan, ya, salam, jawab salamnya. Itu anak semua dirahmatullah. Termasuk di sini dalam ayat ini ketika ingin masuk terkait dengan salam dalam surah An-Nur ayat 27, ya, dalam surah An-Nur ayat 27. Jadi tugas kalian nanti mencari di Al-Quran surah An-Nur ayat 27, ditulis Al-Qurannya dan ditulis terjemahannya, terjemahan bahasa Indonesia dan terjemahan bahasa Bugis. Itu tugasnya, bahasa Bugis. Jadi coba saya bacakan di surah An-Nur ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Basawgina sininna tau mata sinin tu. La tadkhulu, janganlah kalian masuk ajak mutama. Ini menenna ajak mutama. Sini tu mata ini menenna tu ajak mutama buyutan. Ya. Sebuyutan bola, rumah-rumah. Jadi ajak mutama dia bola, jangan kau masuk satu rumah. Di bola gaira buyutikum, bukan rumahmu, bukan rumah kalian. Tania bola tak, tania bola tak. Maka di sini tu mata ajak mutama dia bola dan tania bola tak. Jangan masuk di sebuah rumah yang bukan rumah kalian. Hatta tasta'nisu, hingga atau sebelum meminta izin. Ya rega rilode dapat tomelo permisi. Wa tusallimu, dan mengucapkan salam. Dan niya mak bersallam ala
ahliha, kepada penghuninya, atau lori punnana ya, saya ulangi. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, la tadkhulu buyutan, janganlah kalian masuk di rumah gaira buyutikum, bukan rumahmu, hatta tasta'nizu, sebelum kalian minta izin, wa tusallimu, dan mengucapkan salam, ala ahliha, kepada penghuninya. Jadi kalau kita mau bola anak tahu, mesti melo permisi dengan cara ketuk-ketuk pintu, ya. Setelah itu ucapkan salam, assalamualaikum, ya. Assalamualaikum, ya. Kalau gena ilek ketelu degaga bali, setelah itu kita tunggu lagi. Berselesai digaga bali, lebih baik kita jangan masuk sebelum ada yang mengizinkan masuk, ya. Termasuk adabnya itu, kalau ketuk pintu dan ucapkan salam, ketuk pintu di rumah orang, misalnya ini pintu, ya, ini pintu. Kalau ketuk pintu itu toto assalamualaikum, bahkan kita disuruh untuk menyamping. Toto assalamualaikum, jangan mengintip ke dalam. Apa tujuannya? Siapa tahu kita bilang toto assalamualaikum. Misalnya laki-laki tamu, kemudian perempuan yang keluar tidak menutup auratnya. Dia tutup auratnya. Kemudian dia membukakan pintu, ya. Nah, seberta pandangan pertama adalah rezekimu, tetapi kalau kau pandang terus dosamu, dosa nih. Makanya disuruh menyamping. Nanti kalau penghuni rumahnya bilang silakan masuk, baru masuk. Setelah dilihat tidak menutup aurat, tundukkan pandangan sambil jalan ke tempat duduknya. Ketika dipersilakan duduk. Bahkan adabnya itu, kalau dia nak kada mau boleh dudaki, jangan duduk. Itu pandita. Orang ulama itu kalau tidak dipersilakan duduk, dia tidak duduk. Kalau nanti duduk, kalau bilang tuan rumah silahkan duduk, ya. Bahkan adabnya itu, kalau ada air minum atau air panas yang diberikan oleh tuan rumah, jangan langsung minum sebelum diberikan izin. Kalau makan ini silahkan diminum, baru diminum. Silahkan makan kuenya, baru makan. Tapi kadang-kadang ada tamu, tuan rumahnya masuk ke dalam, nak gosok seliwer manre. Ini nih. Sehingga makanan itu sebenarnya halal. Makanan itu halal karena ini dipilih seorang, tetapi tidak ada keberkahannya karena belum dipersilahkan oleh tuan rumah. Ya. Ini disinilah kelebihannya anak-anakku yang tinggal di pondok pesantren, sekolah di sekolah agama. Disenge ada, dia tahu tentang ada. Makanya ilmu yang tertinggi adalah ada. Meskipun tinggi ilmunya, tetapi kalau tidak ada adabnya, maka sama halnya rendah ilmunya. Madudu fadis. Ya. Itu salam. Terkait salam, jadi kita harus minta izin. Ya. Kenapa kita disuruh salam? Misalnya termasuk ketika masuk di dalam rumah, bola atau betul. Nih, banyak juga orang kalau rumahnya sendiri tidak mau salam, langsung saja terobos masuk. Kenapa kita disuruh salam? Biar rumah sendiri, karena rumah itu ada penghuni selain tuan rumah. Ya, ada sesuatu yang gaib di dalamnya. Ya, tapi aja tahu dah. Dia naga ki.
Justru nasa guru tak, siapa yang mengucapkan salam ketika ingin masuk dalam rumah, ketika ada setan di dalam rumah, maka setan itu akan keluar. Dia mengatakan, teman, mari kita keluar karena ini bukan tempat kita. Bede setan ku bolata, ku mau berselek kita. Tetapi kadang-kala kalau anak-anak pesantren pulang ke rumah, ketuk pintu, assalamualaikum. Tapakin mak nama sunah sabak mak dari apa di sengena. Kedi kau batu pelik na mak berselek kono tetap. Jangan dihiraukan. Dan ketika duduk dengan bersama orang tua, mama, bapak, alhamdulillah saya sudah sekolah di pondok pesantren. Itu berkat mama dan bapak yang memberikan ongkos biaya kepada saya. Tetapi ada satu ilmu yang saya dapatkan dari guru saya. Bilang, mama, kalau kita katanya masuk di dalam rumah harus mengucapkan salam. Karena di dalam rumah itu ada sesuatu yang gaib, namanya setan. Nah iya setannya mama bapak, kau mau berseleki mede iya setannya. Dan ketika ada orang yang ucapkan salam mama bapak, wajib hukumnya dijawab. Jangan mufudangi maka podemu jawab mama bapak madosa kok. Jangan. Tetapi santri yang baik dia lemah lembut menyampaikan orang tuanya sehingga dia bisa paham dengan baik. Seperti pemakit itu mah tuh anakku. Syukurna napi sih semua pesantren macam. Baja pina windri kubone walinga ku sepeda. Aro pamaciki. Dibandingkan, mama, iroku boleh kasih kita, makanya ku tamaki harus kima berselek ka Jawa ku dia mau Jawa dosa ku mama agaye, bapak agaye, dan isengi ku mau berselek kini ciriki. Tidak ada adabnya. Pintar maca tawide gaga kopek kedekna lur temutuan semak kadim mata komak itu pelik baja ni masih sekolah ya, ada keinginanmu tidak dibelikan oleh orang itu anak-anak semua dari rahmatullah diucapkan salam maka sigurut siapa lagi yang ingin ketika masuk dalam rumah-rumah itu teras sejuk dan banyak keberkahan kita bisa dapatkan di dalam rumah itu dan rumah itu selalu terjaga oleh malaikat Allah. Maka sebelum masuk dalam rumah ucapkan salam assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu sambil masuk dalam rumah baca ayatul kursi kemudian membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Insyaallah banyak keberkahan kuda didapatkan di dalam rumah. Kudangi tempat pertama ki lelen boleh berseleki ada orang tidak ada orang dan baca ayatul kursi dan baca surah Al-Ikhlas, insyaallah banyak keberkahan yang bisa kita dapatkan termasuk di dalam rumah kita selalu sejuk bagalo penedingnya karena tanenna bapak tamat janji matuju urusannya dimudahkan oleh Allah dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah dan perlindungan dari malaikat Allah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu barakah. Termasuk masuk dalam pasar dan mak kalau saya berseleki. Tapi aja tahu lupa. Assalamualaikum Pak belum boleh. Nah, jangan. Coba saya assalamualaikum warahmatullahi. Karena di dalam pasar itu banyak setan, mega setan. Kulalen di pasar. Makanya jangan heran, kadang-kala ada penjual makalasi. Ang kapabalo lase na pakepo olakna. Nasa silitre dengan ganda silitre. Ang kapabalo bale sambil napakoy balen 50 sabu tapi napendek ketutak dena. Kenapa begitu? Karena banyak setan di dalam pasar, makanya kita ucapkan salam. Supaya dia lepupi setan. Metau setan ikuidi karena kita sudah ucapkan salam di tempat itu.
termasuk naik mobil, naik motor, siapa yang ucapkan salam, termasuk membaca doa tadi tuh. Apa doanya naik motor? Bismillahi majraha wa mursa. Sambil kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Terang. Jadi baca doa dulu, baru salam, baru bismillah. Itu barakahnya. Siapa yang mengucapkan salam, siapa yang membiasakan diri baca bismillah, naik motor, koma betu bang motor, insyaallah dia nama bela pares bang itu berkah. Ko capu bensin na motor, insyaallah di berkahna do reseleng si bismillah, dia nama bela pak belu bensin itu. Ataupun ada orang yang singgah, magi motor capu bensin tanya yang koli lagi, itu berkah. Jadi amalkan. Mau masuk dalam kelas, di dalam kelas itu ada juga setan anak-anak semua. Tapi jangan takut, ucapkan salam. Bahkan asa guru tani gini nak sekolah, ketika ingin masuk dalam kelas, diucapkan salam berbismillah, insya Allah setan keluar dan ilmunya mudah masuk dan dia mak barakah pak disengeta. Alhamdulillah. Ucapkan salam. Dan salam, kenapa salam itu berberkah sekali? Karena mereka dikit assalamualaikum, keselamat, artinya keselamatan bagi kalian. Selamat mana ke? Dijawab nih salahnya, waalaikumsalam. Selamat itu mau berselang ya. Selamat itu mau berselang. Dan ketika orang mengatakan assalamualaikum, kalian jawab waalaikumsalam warahmatullah. Tak tambah siapa lang diruntuk. Siapa yang ucapkan assalamualaikum, dijawab kita waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling banyak pahala didapatkan. Bahkan ada guru mengatakan kalau bilang waalaikumsalam 10 pahala, waalaikumsalam warahmatullah 20 pahala, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 30 pahala. Kalau mau bertarget satu huruf 10 pahala dari huruf Al-Quran, sagana hurufnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu ada 3 kita dapatkan. 1 keselamatan. Assalamualaikum kan artinya keselamatan bagi kalian. Warahmatullahi dan rahmat Allah. Wabarakatuh dan berkah dari Allah. Jadi telu diruntuk keselamatan, rahmat dan berkah. Jadi amalkan itu ucapkan, biasakan diri untuk mengucapkan salam. Masuk di toko, masuk di mana, pokoknya ucapkan salam. Termasuk masuk dalam kubur, ucapkan salam. Masuk dalam area pekuburan, bukan masuk dalam lubang kubur. Masih yang ngirim, ketawa lagi kubur area pekuburan, ucapkan salam, tetapi salamnya assalamualaikum ya ahlal kubur atau ahlil kubur. Itu minimal. Ucapkan salam. Dan orang yang meninggal dunia itu dia jawab salam kita. Nah jawab bersalat tapi dia yang kelingan. Pawene yang kelingan lari ke batiton nih. Lari benin kita jawab. Dan dia merasa senang kalau kita ucapkan salam ketika berada dalam area pekuburan. Orang yang meninggal itu merasa senang karena diucapkan keselamatan buat mereka. Nah, makanya membiasakan diri untuk mengucapkan salam. Nah, ditambah sedikit nih. Kemudian di dalam surah An-Nur lagi ayat 61 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faiza dahaltum buyutan." Apabila kamu sekalian memasuki satu rumah, fasallimu, maka hendaklah kamu sekalian memberi salam ala anfusikum, kepada penghuninya, tahiyatan min indillah mubarakat thayyiban, dan itu merupakan suatu penghormatan yang ditetapkan di sisi Allah yang diberi berkah lagi baik. Jadi
Kalau bersalak kisi di bola itu akan mendapatkan keberkahan dalam rumah. Mabarakah irbolatan anakku ya. Kalau kita ucapkan salam, kelas kita akan menjadi berkah. Coba bayangkan semua santri kalau mau masuk kelas ucapkan salam, maka kelas itu akan penuh dengan berkah. Semua santri yang dari luar masuk di lingkungan sekolah ucapkan salam, sekolah kita akan menjadi berkah. Kalau sekolah kita menjadi berkah, semua penghuninya akan mendapatkan berkah. Ini penting tentang salam. Semoga rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah di dalam hadis, saya bacakan dalam hadis wa an Abdullah ibni Umar, dari Abdullah bin Umar ibni As bin As radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu ya, keduanya ya, anna rajulan, bahwa ada seorang bertanya, anna rajulan, ada seorang laki-laki sa'ala, bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majapu angkasi diurane makutana lo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul Islam khair, bagaimanakah Islam yang baik itu? Tiga ya sallam magelo. Qala, maka dia Nabi ta tut'imut ta'am, yaitu kamu memberi makan. Jadi to yasangi sallam magelo to makbiri andre. Wa taqra'u salam, dan mengucapkan salam ala man arabta wa man lam ta'rif, mengucapkan salam baik kepada orang yang telah kamu kenal maupun orang yang belum kamu kenal. Jadi Islam yang baik, orang Islam yang baik itu adalah orang yang senang memberi makan. Jadi anak-anakku, biasakan diri kalau kalian beli jajan itu, biasakan diri untuk memberi teman-teman kita. Tarik ke sisi buatan, terutama kalau ada teman yang tidak ada uang jajannya, degang kesinandre, jadi kita yang berikan. Nah segera siapa yang memberi makan, ketika orang makan itu makanan dan dia ucapkan bismillah, terutama dia baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, dan masuk dalam perutnya selama 40 hari 40 malam, makanan itu bersikir dan orang yang memberi akan mendapatkan keberkahan selama 40 hari 40 malam. Jadi aja musik ini kata santri kok kekiriman ke cipo pemakna atau ke cantalur, kalau lo ko ke cantalurna na tuduto terplesna kamarana manda ke cipo na tudus terples tu supaya dia nang kalingai si buana mandre ke cantalur lasiki dua siki na atau na kantong bol-bolana na kantong ke cantalurna, iya pa betul narasakan dikipi popana beri-beri kapal yang kayak bolo-bolo kantongnya masih kilande. Jadi seringlah memberi, karena makanan yang dimakan saudara-saudara itu akan mendoakan berkah. Kemudian mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal ataupun tidak dikenal. Ibaratnya kalau ketemu atau ada orang yang duduk, assalamualaikum, ya, waalaikumsalam. Karena kan berpapasan di motor, ucapkan salam. Anak-anakku ketemu dengan guru, assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum Ustazah. Ya. Artinya selamat Ustaz. Ustaz tadi jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka kita juga akan mendapatkan keselamatan. Jadi biasakan diri untuk mengucapkan salam. Termasuk masuk dalam kamar, ya, ucapkan salam. Karena dalam kamar itu ada penghuninya. Sesuatu yang tidak dilihat, maka ucapkan salam. Kalau mau bersalin di kamar, karena setan yang ada dalam kamar akan keluar. Itu berakana bersalin. Jadi satu hadis lagi yang saya bacakan. Wan Abi Hurairah
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yerseng radhiyallahu anhu tonas serie pamas orang yang diberikan keberkahan. Adin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan berkata, lamma khalaqallahu ta'ala Adam sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, pergilah dan ucapkan salam kepada para malaikat yang sedang duduk itu. Nah, sini katakan pergilah. Wa ishab fasallim ala ulaika nafarin minal malaika julus. Ucapkan salam kepada malaikat yang sedang duduk itu, kemudian dengarkanlah pastami ma yuhayyunaka, dan dengarkanlah jawaban mereka kepadamu. Fa innaha tahiyatuka wa tahiyatu suryatika. Faqala, karena sesungguhnya jawaban itu merupakan penghormatan bagimu dan penghormatan bagi anak cucumu. Faqalu assalamu alaikum warahmatullah fazadu warahmatullah. Assalamualaikum, maka Adam mengucapkan assalamu alaikum, mereka menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Jadi jika kabar salam dia assalamualaikum, maka jawabannya waalaikumsalam warahmatullah atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikian pengajian kita, mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah SWT, dan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan mendapatkan keberkahan, dan ingat apa yang disampaikan dan diamalkan, mudahan